Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menonton video presentasi tugas akhir dari teknik informatika. Kita bisa langsung akses dari sini. Nah, adalah videonya. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Mudahan di pagi hari yang cerah ini kita selalu sehat walafiat. Dan hari ini kita melaksanakan Ini tugas sidang atau proposal akhir dari teknik pemeriksaan informatika tugas akhir yang mana untuk memenuhi Politeknik persyaratan Banjarmasin. program pendidikan ketiga. Jadi ada Ananda Rupiani dan Krisna Nur Hidayah. Dan saya apa aset kedepannya nanti ini. Jadi silakan nanti Ananda dan Krisna nanti kalian presentasi, kemudian saja proposal ini lanjutkan masing-masing. Doa. Untuk bisa berkumpul pada seminar proposal tugas akhir pada hari ini. Tidak lupa juga Sallallahu Joni Riyadi telah dan juga kepada Bapak ahli yang bimbing kedua yang dengan judul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Sistem Pakar untuk mendiagnosa gejala penyakit COVID-19 dengan metode forward chaining berbasis Android. Sebelum masuk lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu, dan saya sendiri, Krisna Nur Hidayah. Berikut adalah outline yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada sistem, dan yang terakhir daftar pustaka. Yaitu yang pertama ada bagaimana bentuk rancangan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19 dengan metode forward chaining berbasis Android. Yang kedua ada bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19 dengan metode forward chaining berbasis Android. Selanjutnya ada batasan masalah untuk aplikasi ini, yaitu yang pertama, aplikasi ini hanya bisa merekomendasikan tindak lanjut dari gejala pasien. Selanjutnya, tidak membahas tentang keamanan aplikasi. Aplikasi ini hanya tersedia dua platform, yaitu Android untuk pasien dan web untuk admin. Dan data yang kami gunakan referensi dari jurnal dan dikonfirmasi oleh pakar. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui bentuk rancangan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19 dengan metode berbasis Android. Yang kedua, mengetahui pengimplementasian dari aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19 dengan metode forward chaining berbasis Android. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya COVID-19 dan memberikan rekomendasi tindak lanjut dari gejala yang dialami masyarakat. Pada pembahasan selanjutnya yaitu terdapat landasan teori. Nah, pada landasan teori yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar atau SPRED System merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari artificial intelligence. Pada sistem pakar, metode yang kami gunakan adalah forward chaining. Metode forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, berikut
Ada contoh tabel aturan dari sistem pakar metode porochening. Pada rule 1 memiliki aturan jika A dan B terpenuhi maka kesimpulannya C. Dan pada rule 2 jika C dan D maka kesimpulannya adalah E. Begitu juga seterusnya sesuai dengan tabel aturan yang telah ditentukan oleh pakar. Nah, pada pembahasan selanjutnya adalah perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ananda Lutfiani. Kepada Ananda Lutfiani dipersilahkan. Baik, terima kasih Rusdan dan Hidayah. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu perancangan sistem. Jujur dulu pas sebelum ada jurnal, waduh men, kita ini cek-ceknya udah masalah keuangan doang. Nah Dalam perancangan sistem, kami menggunakan metode SDLC atau Software Development Lifecycle, yang dimana merupakan proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Salah satu model yang dimiliki oleh SDLC adalah teknik waterfall. Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut, dimulai dari analisis, desain, implementasi, dan testing. Oke. Pertama ada analisis kebutuhan. Untuk mempermudah menganalisis kebutuhan, di sini kami menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional dari admin, yaitu ada admin dapat melakukan login, kemudian dapat melihat, mengedit, menambah, dan menghapus data dia bisa, kemudian dapat melihat, mengedit, menambah, dan menghapus data pengguna, dan juga admin dapat melihat, mengedit, menambah, dan menghapus data pertanyaan, kemudian dapat melihat dan menghapus data histori. Selanjutnya, kebutuhan fungsional pengguna, yaitu pengguna dapat melakukan login, kemudian dapat mendaftar, dapat melihat dashboard, dapat melihat dan mengedit profil, kemudian dapat melakukan daftar gejala, dapat melihat hasil diagnosa, kemudian dapat melihat hasil kasus COVID-19, pengguna juga dapat melihat data COVID-19 provinsi, dan juga pengguna dapat melihat dan menghapus histori. Dan untuk kebutuhan non-fungsionalnya adalah dibutuhkan software, browser, dan API agar sistem berjalan. Kemudian yang kedua, dibutuhkan perangkat keras untuk menjalankan sistem. Yang ketiga, sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Flutter menggunakan database MySQL. Dan juga sistem bisa diakses secara online. Tahapan selanjutnya yaitu desain. Pada tahapan ini, untuk menjelaskan secara visual konteks dan interaksi antara admin dengan sistem, kami menggunakan use case diagram. Berikut ada rancangan use case diagram yang telah kami buat dilihat dari kebutuhan fungsionalnya. Terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Pengguna berasosiasi langsung dengan use case login. Jika pengguna tidak mempunyai akun, maka pengguna dapat mendaftarkan dirinya di aplikasi. Begitu pun seterusnya dari rancangan tersebut sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna. Untuk aktor admin dapat mengelola seluruh data yang diperlukan dalam sistem seperti data diagnosa, data pengguna, data pertanyaan, dan data histori. Untuk tahap desain selanjutnya yaitu membuat. Ada terdapat 3 entity, yaitu pengguna, admin, dan juga kawal corona. Pengguna memiliki 2 input dan 3 output, sedangkan admin memiliki 3 input dan 4 output. Untuk entity kawal corona mengalirkan data kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk
tahap desain selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram menggambarkan Entity Relationship Model yang merupakan gabungan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Dapat dilihat pada gambar berikut adalah ERD yang telah kami rancang. Pengguna memiliki relasi terhadap hasil dengan finalitas one to many, di mana yang artinya primary key pada pengguna menjadi foreign key di tabel hasil, begitupun seterusnya. Selanjutnya adalah mockup dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, itu ada mockup admin. Nantinya kami akan membuat bagian kiri terdapat kotak admin dan nama admin. Untuk navigasi menunya terdapat di bagian kiri juga. Selanjutnya, untuk isinya terdapat pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya, mockup pengguna yang nantinya aplikasinya akan berbasis Android, di mana bagian dashboardnya dapat kita lihat di sini terdapat data kotak yang positif, rembuh, dan seterusnya. Dan juga untuk tampilan diagnosa akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan terdapat pilihan jawaban iya atau tidak. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi. Tahapan implementasi ini dengan melakukan penulisan program berdasarkan rancangan dan desain sistem pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini, hasil perancangan penelitiannya yaitu membangun aplikasi dua platform, yaitu dengan website dan mobile atau Android. Penelitian program akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berbasis database SQL untuk platform website, dan bahasa pemrograman Flutter untuk platform mobile atau Android. Aplikasi yang akan dibuat pada platform website selain sebagai dashboard juga akan menjadi sistem berbasis API untuk menyediakan data yang akan digunakan pada aplikasi mobile. Berikut bahasa pemrograman yang mendukung dan dalam pembangunan aplikasi ini, yaitu ada HTML5, kemudian Bootstrap, ada PHP, CodeIgniter, JSON untuk data yang dikirimkan dari server, dan yang utama adalah Flutter untuk pemrograman Android. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan beberapa referensi yang kami ambil dari pembuatan proposal ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Doni Riyadi. Saya silakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tonton mengenai tugas akhir dari mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Banjarmasin ya tadi. Jadi sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.